Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebenarnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan yang sudah hadir dalam webinar hari ini. Pada webinar kali ini akan dibahas mengenai fundamental fraud dan pengenalannya pada UMKM di Indonesia. Perkenalkan sebelumnya saya Daftar Alvaro. Saya adalah lulusan dari UNS, kemudian saya juga saat ini sedang menjalani beberapa kegiatan yang ada di Solo sebagai salah satu staf di kantor akuntan publik di Solo. Dan jika ada yang perlu ditanyakan nanti bisa kontak saya di sesuai yang ada tertera di kurikulum vitae saya. Next. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai fraud itu apa, kita harus tahu dulu fundamentalnya. Nah, di dalam akuntansi dikenal dua jenis kecurangan atau kesalahan, yakni kekeliruan atau human error yang mengandung unsur ketidaksengajaan, dan kecurangan atau fraud yang biasanya memang disengaja untuk menaikkan harga saham perusahaan, contohnya, atau yang lain. Kemudian fraud dapat diartikan sebagai representasi berupa gambaran yang salah dari sifat material yang berasal dari pengetahuan bahwa representasi tersebut telah disengaja kebaikannya atau manfaatnya oleh orang yang menerima representasi tersebut dengan secara wajar mengendalikannya, sehingga terdapat kerugian finansial akibat dari hal-hal yang tersebut di atas. Kemudian fraud juga adalah tindakan curang yang dilakukan sedemikian rupa sehingga menguntungkan diri sendiri, kelompok atau pihak lain yang di luar perusahaan dan bersifat kesengajaan oleh oknum internal perusahaan. Kemudian menurut Institut Akuntan Publik Indonesia, itu fraud bisa diartikan sebagai suatu tindakan yang disengaja oleh satu individu atau lebih dalam manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, karyawan, dan pihak ketiga yang melibatkan penggunaan tipu muslihat untuk memperoleh keuntungan secara tidak adil yang nantinya dapat melanggar hukum. Untuk bentuk-bentuk fraud di berbagai negara. Nah, faktanya kecurangan di berbagai negara kan lebih sulit dideteksi dibanding kekeliruan atau yang diakibatkan oleh human error. Hal ini karena pihak manajemen atau karyawan yang sifatnya dari internal perusahaan berusaha menyamarkan atau menyembunyikan, bahkan seolah-olah hal tersebut itu tidak terlihat oleh pihak luar, sehingga dan tidak dapat terdeteksi oleh pihak manapun guna menyembunyikan kecurangan itu sendiri. Di berbagai negara itu ada beberapa bentuk ya. Yang pertama ada survei asosiasi pemeriksa penipuan sertifikat, di mana ini merugikan organisasi tersebut lebih dari $1 juta. Kemudian selanjutnya ada menurut statistik survei kejahatan ekonomi global dari PricewaterhouseCoopers KPP4 di Amerika Serikat tahun 2009, bahwa 30% organisasi menjadi korban penipuan selama 12 bulan sebelumnya. Dan ada responden dari RI4 yang melakukan penelitian dan melaporkan 71% di Rusia, organisasi di Rusia ini, dan 43% di Inggris pernah mengalami penipuan. Dan ada contoh lain seperti data profil nasabah atau pengguna merchant online, bocor yang diperkirakan bocor hingga 15 miliar. Kemudian selanjutnya untuk bentuk fraud di dalam UMKM, itu misal di sini ada pencurian uang yang biasanya terjadi melalui skimming, pencurian atau fraudulent disbursement, karyawan yang mencarikan dana tanpa seizin pihak yang berwenang. Umumnya para pelaku tersebut tidak mencuri dalam jumlah besar sekaligus, tapi tindakan ini dilakukan terus-menerus selama belum terdeteksi sehingga uang yang dicuri pada akhirnya mempengaruhi kondisi finansial perusahaan. Kemudian menurut laporan National Occupational Fraud and Abuse tahun 2019, sebanyak 27% penggelapan gaji di semua usaha dalam berbagai ukuran dan terjadi 2 kali lipat pada usaha kecil. Pemilik usaha kecil dan menengah harus memiliki pengetahuan tentang sistem penggajian dan menegakkan akuntabilitas terhadap profesional accounting
Dalam setiap laporan bulanan, kompleksitas sistem penggajian ini meningkat seiring dengan perkembangan usaha. Kemudian pemilik harus konsisten mengawasi dan memperbaiki kekurangan sistem penggajian secara berkala. Kemudian selanjutnya, misal di sini untuk bentuk fraud dalam UMKM, contohnya adalah metode fraud ini makin populer di kalangan usaha kecil dan menengah. Khususnya pelaku membuat supplier palsu, menguras uang dengan mengeluarkan faktur dengan sejumlah pembayaran yang ditujukan untuk supplier yang palsu tersebut. Bisa pula pelaku mengambil uang yang seharusnya digunakan untuk membayar supplier. Oleh sebab itu, pemilik usaha seharusnya benar-benar mengetahui siapa supplier mereka dan mengawasi setiap faktur yang akan dikeluarkan. Usaha kecil kini tak bisa lepas dari peran online banking. Popularitas sistem perbankan ini meningkatkan peluang dana yang ditransfer pada rekening yang salah satunya tak seharusnya wajar. Ditambah lagi risiko paparan cybercrime, di mana pemilik usaha perlu menjadwalkan pertemuan rutin dengan tim yang terkait dengan sistem pembayaran online untuk memantau semua uang yang ditransfer masuk maupun keluar. Kemudian selanjutnya, nah untuk fraud dalam sudut pandang sejarah, perkembangan fraud dimulai dari abad ke-16 yang dipopulari oleh Albert Dürer dari gaya printing untuk meningkatkan pasar atau market dalam mencetak sendiri oleh mereka dan menandatanginya yang membuat mereka melakukan pemalsuan dokumen. Seiring berkembangnya zaman hingga abad ke-20, pemalsuan ini dinilai sangat menguntungkan oleh pihak-pihak tertentu. Secara harfiah, fraud ini didefinisikan sebagai kecurangan, namun pengertian ini telah dikembangkan lebih lanjut sehingga mempunyai cakupan luas seperti dalam Black's Law Dictionary fraud menguraikan pengertian fraud mencakup segala macam yang dapat dipikirkan manusia dan upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain dengan saran yang salah atau pemaksaan kebenaran dan mencakup semua cara yang tidak terduga dan penuh siasat. Nah, ini contoh sendiri untuk yang di Indonesia itu seperti adanya dugaan penggelapan dana bansos oleh ex-menteri sosial yang menyalahgunakan kewenangannya dalam hal program pengadaan bansos penanganan COVID ya berupa paket sembako di Kemensos tahun 2020. Total kontraknya sekitar 5,9 triliun dengan beberapa supplier. Ini juga ada kasus korupsi ya, misal proyek pusat pendidikan, pelatihan dan sekolah olahraga nasional yang di Hambalang Bogor yang di mana itu merugikan negara sebesar 36 miliar 730 juta juga. Next. Ini ada jenis-jenis fraud di dalam UMKM. Secara garis besar, fraud itu didasarkan pada beberapa tindakan, yakni tindakan kecurangan dan pelaku kecurangan itu sendiri. Adapun pelaku kecurangan adalah subjek yang melakukan kecurangan yang melakukan perbuatan disengaja untuk melawan hukum yang ada. Contohnya seperti kecurangan pegawai, yang dimana kecurangan ini didasarkan pada oleh pegawai yang dalam suatu organisasi tersebut dan kecurangan manajemen yang dilakukan oleh pihak manajemen itu sendiri dengan menggunakan laporan keuangan atau transaksi keuangan sebagai sarana fraud dan biasanya dilakukan untuk mencurangi pemegang kepentingan atau stakeholder yang terkait organisasinya. Kemudian seperti yang ada di dalam slide, ada penyalahgunaan aset, di mana jenis penipuan ini melibatkan pencurian yang di mana uang tunai atau inventaris. Kemudian juga ada pendapatan skimming, penipuan penggajian dan penggelapan. Contohnya penyalahgunaan aset atau penipuan pencairan seperti skema penagihan, penggajian, penggantian biaya, pencairan cek, dan pencairan kasir. Kemudian selanjutnya ada laporan keuangan palsu, di mana penipuan ini ditandai dengan salah satu yang disengaja, penghilangan jumlah atau pengungkapan dalam pelaporan keuangan untuk menipu pengguna laporan keuangan. Lebih khusus penipuan laporan keuangan yang melibatkan manipulasi, pemalsuan atau perubahan catatan akuntansi atau dokumen pendukung dari mana laporan keuangan tersebut disiapkan. Kemudian selanjutnya ada jenis-jenis fraud, ya, di mana yang pertama ada penipuan yang dilakukan oleh orang-orang di dalam organisasi yang mengakibatkan kerugian bagi organisasi itu sendiri. Kemudian ada penipuan yang dilakukan oleh penanggung jawab pelaporan keuangan yang menggunakan informasi keuangan palsu sehingga dapat melakukan penipuan pada investor atau pihak atau yang sehingga dapat melakukan penipuan pada investor pada pihak ketiga lainnya di mana perusahaan tersebut juga diuntungkan.
Kemudian yang terakhir ada tindakan korupsi oleh perusahaan-perusahaan atau eksekutif di luar perusahaan, di mana eksekutif secara pribadi tersebut diuntungkan atas korupsi yang telah dilaksanakan. Nah, selanjutnya mengapa terjadi fraud? Karena ada seperti pada umumnya ada triangle fraud, ya, fraud triangle ada yang dimana dalamnya ada pressure, kemudian opportunity dan rasionalisasi. Kemudian untuk yang pressure adalah dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan fraud. Contohnya hutang atau tagihan menumpuk, gaya hidup mewah, ketergantungan narkoba. Pada umumnya yang mendorong terjadinya fraud adalah kebutuhan atau masalah finansial, tapi banyak juga yang hanya terdorong oleh keserakahan. Selanjutnya ada opportunity atau peluang yang memungkinkan fraud terjadi. Misalnya disebabkan karena pengendalian internal yang lemah, kemudian ada kurangnya pengawasan dan penyalahgunaan wewenang. Selanjutnya ada rasionalisasi yang menjadi elemen penting dalam terjadinya fraud, di mana pelaku mencari pembenaran atas tindakannya, misal seperti bahwasannya tindakannya untuk membagikan keluarga dan orang-orang yang dicintainya. Nah, selanjutnya akan dibahas mengenai siklus pencegahan fraud. Sebelum kita membahas ini, kita harus terlebih dahulu mengetahui atau mendeteksi bagaimana cara terjadinya kecurangan. Ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan dengan mudah untuk mendeteksi kecurangan yang terjadi pada UMKM ini. Misalnya ada yang pertama ada periksa dasar manajemen, kemudian adanya keterkaitan dengan pihak eksternal, sifat organisasi, kemudian periksa karakteristik operasional laporan keuangan, kemudian Anda juga perlu membentuk audit internal pada UMKM Bapak Ibu sekalian, kemudian dilakukan perikatan dengan auditor eksternal seperti KAP yang mengeluarkan opini mengenai kewajaran laporan keuangan, atau kantor jasa akuntan yang mengeluarkan output berupa saran dan rekomendasi bagi pihak internal guna keberlanjutan atau keberjalanan operasional yang terbaik di masa yang mendatang. Nah, setelah kita mengetahui cara gampang atau mudah untuk mendeteksi fraud yang sedang atau akan terjadi pada UMKM Bapak sekalian, selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang ini, siklus pencegahan fraud yang terdiri dari corporate governance, kemudian investigation and remediation problems, kemudian retrospective examination, dan juga ada transaction level controls. Next. Selanjutnya ada siklus pencegahan fraud yang pertama, ada corporate governance, di mana corporate governance ini menciptakan seluruh budaya yang menetapkan dan memantau ekspektasi perilaku untuk mencegah penipuan. Di dalamnya ada beberapa problem yang perlu di-highlight ya. Yang pertama ada melindungi reputasi perusahaan dan nilai merek perusahaan di masa yang akan datang, kemudian memenuhi tuntutan dan harapan yang meningkat dari investor, legislator, dan regulator. Meningkatnya dampak denda dan juga mendorong nilai dan mengelola ekspektasi kinerja. Nah, selanjutnya mengenai transaksi level pengendalian, di mana kontrol akuntansi dan keuangan yang dirancang untuk membantu memastikan bahwa hanya transaksi yang sah terjadi untuk melindungi perusahaan dari kerugian akibat pencurian atau aktivitas penipuan, yang dimana itu adalah bersifat mencegah atau preventif, karena secara aktif memblokir atau mencegah terjadinya transaksi penipuan. Selanjutnya ada pengendalian internal atau kerangka terintegrasi yang disiapkan oleh COSO, menjabarkan kerangka kerja yang komprehensif untuk pengendalian internal. Secara singkat, elemen penting yang disorot dalam kerangka COSO adalah yang pertama ada lingkungan pengendalian, kemudian ada penilaian risiko, kemudian ada aktivitas pengendalian, kemudian ada informasi dan komunikasi, dan monitoring. Selanjutnya ada prosedur retrospektif, di mana untuk merancang dan mendeteksi penipuan sebelum menjadi besar dan berakibat bahaya bagi organisasi. Prosedur retrospektif ini dilakukan seperti tindakan manajemen, kemudian tindakan auditor baik internal maupun eksternal, penyelidik akuntansi forensik, sehingga tidak mencegah penipuan dengan cara yang dilakukan oleh pengendalian transaksi yang bersifat front end. Selanjutnya ada investigasi dan remediasi.
di mana investigasi dan remediasi ini membentuk dasar untuk memperbaiki prosedur pengendalian juga mengarah pada tindakan yang sepadan dengan ukuran dan keseriusan ketidakwajaran penipuan. Semua elemen siklus ini bersifat interaktif, kemudian atau misal saling berhubungan, kebijakan terus diperkuat dengan dan direvisi, kemudian pengendalian harus ditingkatkan, kemudian juga audit dilakukan secara teratur, dan sehingga nantinya penyelidikan itu dapat diselesaikan dan dapat ditindaklanjuti seperlunya. Tanpa komitmen ini untuk setiap elemen dari siklus pencegahan penipuan, efek jerah keseluruhan secara substansial berkurang. Slide selanjutnya adalah membahas mengenai diagram sebab akibat antara akuntansi forensik, kemudian ada keseluruhan dan audit investigasi. Karena akuntansi forensik ini dapat terjadi atau ada karena ada dua hal. Yang pertama ada akuntansi dan hukum, di mana akuntansi dan hukum ini dia di dalamnya terkandung ada beberapa fraud di dalamnya, sehingga nanti akan ujung-ujungnya akan membahas kepada hukum. Kemudian karena ada penjabaran masalah dari fraud kemudian ke hukum, diperlukan adanya audit investigasi sehingga dapat membantu perusahaan untuk menangani bagaimana sih audit investigasi itu sehingga dapat membantu perusahaan dalam menyelesaikan masalah. Dan selanjutnya ada perbedaan audit dan investigasi. Yang pertama ada General Accepted Auditing Standard, ya. Kemudian yang kedua ada Forensic Accounting Investigation, di mana yang pertama ada secara objektif, ini juga beda, karena yang bentuk opini secara keseluruhan yang di GAS audit ini diambil secara utuh, kemudian yang akuntansi forensik ini perlu dilakukan penentuan peluang atau besarnya kecurangan yang terjadi. Kemudian yang selanjutnya untuk tujuan, biasanya dibutuhkan oleh pihak ketiga pengguna laporan keuangan. Kemudian yang forensic accounting ini predikat yang cukup bahwa penipuan telah atau mungkin telah terjadi. Selanjutnya nilai menambahkan kredibilitas untuk dilaporkan pada informasi keuangan. Sedangkan untuk yang di akuntansi forensik menyelesaikan kecurigaan dan tuduhan untuk menentukan fakta. Kemudian yang keempat ada sumber dari bukti yang dari GAS audit ini dia mensyaratkan untuk melakukan penyelidikan, kemudian melakukan pengamatan secara langsung, kemudian pemeriksaan dan kinerja ulang akuntansi transaksi untuk mendukung asersi laporan keuangan. Ditinjau untuk detail keuangan dan data non-finansial, cari publik catatan, kemudian melakukan pencarian fakta sebagai serta pencarian penerimaan wawancara termasuk pihak ketiga pertanyaan. Yang terakhir ada kecakupan dari bukti yang untuk yang GAS ini sendiri adalah jaminan yang bersifat masuk akal. Yang terakhir untuk yang forensic accounting ini menetapkan fakta untuk mendukung atau membantah kecurigaan atau tuduhan. Nah, selanjutnya ada penerapan akuntansi forensik pada UMKM. Hal ini dimulai dari kantor akuntan publik melakukan perikatan kepada UMKM, kemudian dari perikatan yang sudah disetujui oleh UMKM dan pihak-pihak terkait, maka kantor akuntan publik melakukan audit investigasi kepada UMKM dan melaporkan hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, yang nantinya outputnya adalah laporan hasil pemeriksaan investigasi yang dari LHP ini dapat disampaikan kepada user yang bersangkutan. Misal di sini ada kepolisian atau pengadilan. Nah, dari laporan hasil pemeriksaan yang dikeluarkan oleh kantor akuntan publik ini, kepolisian atau pengadilan dapat menindaklanjuti. Misal seperti di pengadilan, apakah hukumannya maupun penjaranya, dendanya mungkin bisa dinegosiasi dari situ. Nah, cukup sekian untuk presentasi dari saya. Mungkin dari teman-teman atau Bapak Ibu sekalian bisa bertanya. Terima kasih. Mungkin ada yang perlu ditanyakan. Izin bertanya, Mas Dava. Oh iya.
Bentar ya. Nah, menurut Anda, indikasi apa yang membuat bisnis pada umumnya rentan terhadap fraud, itu Mas Dafa? Mungkin bisa dijelaskan, Mas Dafa? Saya ulangi ya, Mas. Eh, menurut Anda, indikasi apa yang membuat bisnis pada umumnya rentan terhadap fraud? Cukup. Oke, terima kasih pertanyaan dari Mas Agung ya, yang sangat luar biasa pertanyaannya. Yang pertama untuk ini indikasi apa yang membuat bisnis pada umumnya rentan terhadap kecurangan. Nah, biasanya ini indikasinya pertama, karyawan melakukan lebih dari satu pekerjaan. Ya, misal akunting, harusnya akunting itu dia mencatat, tapi dia juga melakukan pekerjaan multitasking sebagai pembayaran juga. Nah, hal ini juga terjadi, mungkin nantinya juga terjadi fraud di dalamnya. Kemudian yang kedua, ada karyawan yang terlalu percaya pada satu dengan yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya tidak ada kode of conduct atau prosedur formal yang artinya segala proses tak didokumentasikan dengan baik. Kemudian yang terakhir ada karyawan kurang kesadaran dan pengetahuan tentang fraud itu sendiri, Mas. Nah, mungkin ada tanggapan dari Mas Agung. Oh ya Mas, jadi pada ininya harus nggak boleh double job gitu ya Mas ya? Ya betul. Nah, Di dalamnya harus ada pemisahan tugas juga. gitu ya Mas. Ya cukup sih Mas, terima kasih. Ya baik. Nah, selanjutnya untuk partisipan selanjutnya ini ada Tiara atau mungkin Tia. Jadi pertanyaan Mas Dafa, Oh iya ya. menurut Anda seperti apa sih hubungan antara pemerintah dengan UMKM yang nantinya itu dapat mengarah kepada jalur fraud? Terima kasih. Oke, baik ya. Jadi mengenai hubungan antara pemerintah dengan UMKM yang nantinya dapat mengarah fraud. Ya, menurut saya pribadi sendiri bahwa persoalan dasar ini itu terletak pada pengelolaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah. Seharusnya pemerintah itu dapat mengidentifikasi terlebih dahulu mana kebutuhan yang mendesak, kemudian mana yang tidak. Jika dirasa perlu, maka pemerintah perlu untuk melakukan opsi pengadaan barang dan jasa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa. Namun usaha kecil ini juga lebih rentan juga karena cenderung rentan terhadap fraud karena memiliki sedikit kontrol dan anti fraud terhadap daripada perusahaan yang besar. Ya, seperti itu untuk dia jawabannya. Nah, ada tanggapan? Sudah terjawab, makasih. Oke, baik. Selanjutnya ada lagi. Selanjutnya mungkin ada yang ditanyakan. Banyak juga ya partisipannya ini ya. Dan Mbak Erika, monggo Mbak Erika. Enggak dulu Mas Dafa. Saya mau bertanya lagi Mas Dafa, boleh ya Mas? Iya, boleh. Nah, dilansir dari detiknews.com ya Mas, Jakarta, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut ada potensi kecurangan pada pendistribusian intensif pada pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Dengan itu, KPK siap mengawal pemberian subsidi intensif dari pemerintah ke masyarakat untuk menghindari adanya fraud. Nah, menurut Anda sendiri, Mas Dafa, langkah awal apa sih yang perlu disiapkan oleh KPK dalam pemberantasan korupsi di sektor usaha tersebut? Terima kasih, Mas Dafa. Ya, baik, terima kasih untuk tambahan pertanyaan dari Mas Agung. Ini saya langsung jawab aja. Untuk langkah awal yang perlu dilakukan oleh KPK, seharusnya itu KPK juga membuat kerangka acuan ya, atau panduan yang di dalamnya memberikan subsidi atau insentif yang tidak saja kepada orang per orang, tapi juga kepada badan usaha. KPK juga perlu berkoordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga
yang untuk mengawal insentif yang diberikan pemerintah kepada UMKM agar tepat sasaran. Seperti itu jawabannya Mas Agung. Oh ya, cukup Ya, oke, Mas baik. Dava. Ini ada satu lagi pertanyaan. Melanjutkan pertanyaan dari Agung tadi, Mas Dava. Oh iya, Lalu langkah pencegahan apa yang seharusnya dibuat KPK dalam mencegah fraud, khususnya korupsi di bidang sektor usaha? oke, baik. Nah, untuk langkah pencegahan, ini langsung saya jawab ya, ini pertanyaan juga luar biasa dari Mbak Nurlaili Setiaki. Langkah pencegahan yang perlu dilakukan oleh KPK, misal KPK dapat memberikan permohonan kepada para pelaku usaha agar dapat berkoordinasi dengan KPK dalam soal perizinan. Hal itu bertujuan agar KPK dapat membenahi segala bentuk perizinan maupun aspek lainnya supaya pelaku usaha tidak memiliki kendala dalam berusaha. Nah, seperti itu, Mbak Tia. Mungkin ada tanggapan? Sudah berjawab, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Ini untuk menutup pertanyaan dari Mbak Tia juga. Nah, sebelumnya juga saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah hadir pada webinar kali ini. Semoga webinar atau materi yang saya sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat. Kemudian jika ada salah kata, perbuatan, saya juga mohon maaf sebesar-besarnya. Nah, terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat nanti mungkin bisa bergabung di webinar selanjutnya.